Ketika kita mampu membenci sesuatu yang sangat kita sukai, semata-mata karena Allah membenci hal tersebut. Dan ketika kita mampu menyukai sesuatu yang sangat kita benci, semata-mata karena Allah menyukai hal tersebut, maka dunia dan akhirat berada dalam genggaman tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat berlebaran, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Adha. Yuk kita jemput dulu Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Selamat Idul Adha. Mudah-mudahan Idul Adha kali ini kita benar-benar bisa meresapi dari makna sesungguhnya Idul Adha yang kita telah bahas beberapa episode sebelumnya tentang kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat berlebaran. Mohon maaf lahir batin, Ustadz. Sama-sama. Ustadz, itu quote apa yang di depan itu? Rasanya jelimet banget, Ustadz. Ini adalah pemahaman tertinggi dalam ilmu tasawuf sebetulnya. Yaitu ketika kita mampu menyerahkan seluruh kehidupan kita ini pada kehendaknya Allah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam, oleh Siti Hajar, Siti Sarah, oleh Nabi Ishak, oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Dua hal. Yang pertama, ketika kita mampu membenci sesuatu yang sangat kita sukai, semata-mata karena Allah membenci hal tersebut. Dan yang kedua, ketika kita mampu menyukai sesuatu yang sangat kita benci, semata-mata karena Allah menyukai hal tersebut. Ini adalah pemahaman paling tinggi dari ilmu tasawuf, yaitu menyerahkan seluruh kehidupan kita ini terserah pada Allah. Oke? Inilah sebetulnya yang kalau kita jabarkan bisa menjadi tiga hal dalam haji ini. Benar ya? Pemahaman tadi itu mengajarkan kita kepada tiga hal. Yang pertama, bagaimana kita harus menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan kesabaran itu ada dua jenisnya. Benar ya? Yang pertama kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kesabaran ketika kita menahan diri bersabar atas sesuatu yang kita tidak sukai. Kita nggak suka melakukan itu, nggak suka. Bagaimana kita harus mengorbankan sesuatu yang sangat kita sukai, kita nggak suka. Tapi disitulah kita mampu bersabar atas sesuatu yang tidak kita sukai. Dan yang kedua, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita bersabar atas sesuatu yang kita sukai. Ini dua jenis kesabaran menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sebabnya juga, kalau kita lihat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan lebih lanjut pemahaman tersebut. Kadang-kadang kita fitnah orang, kita disakiti orang, kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang. Hidup ini tidak selalunya baik kepada kita. Hidup ini nggak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Itu sebabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, balas dendam terbaik ini. Kalau kita disakiti orang, kita merasa terhina, kita merasa disepelekan sebagainya. Balas dendam terbaik menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah ketika kita menjadikan diri kita menjadi diri yang lebih baik. Itulah cara balas dendam yang terbaik. Bukan balas dendam ke orang tersebut, bukan. Tapi kita balas dendam dengan menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Inilah yang oleh Imam Ghazali dijabarkan lebih lanjut. Karena Imam Ghazali adalah, kita adalah makhluk yang paling suka ketika terjadi masalah menyalahkan orang lain. Kalau ada apa-apa, kita paling suka nyalain orang lain. Ya, main bola gitu juga. Lu sih tadi gitu, lu sih ketiga gitu. Padahal kata Imam Ghazali, sebagian besar masalah yang muncul kepada kita itu munculnya dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kok bisa muncul dari dalam diri kita sendiri? Karena kita belum bisa bersabar menerima segala ketentuan, ketetapan takdir Allah yang ditentukan untuk diri kita. Kadang-kadang kita mau sesuatu yang kita sukai, padahal itu dibenci Allah. Kadang-kadang kita membenci sesuatu, padahal itu disukai Allah. Ini pengertian sabar. Haji ini juga mengajarkan kita tentang syukur.
Oke. Dalam syukur ini disebutkan berbahagialah dengan apa yang kita miliki saat ini. Sambil kita terus berikhtiar dan berdoa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahagia itu dimulai dari Allah dan berakhir kepada Allah. Dengan demikian kita selalu bisa mensyukuri apapun yang terjadi pada diri kita. Benar gak? Dunia ini, kalau ini kutipan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Benar gak? Dan ilmu tasawuf Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingatkan kepada kita, dunia ini ibaratkan bayangan. Kalau kita mengajar bayangan itu, maka bayangannya makin lari. Benar gak? Tapi kalau kita berpaling, meninggalkan, berbalik badan, meninggalkan bayangan itu, maka tidak ada pilihan lain dari bayangan itu, kecuali mengikuti kita. Ini. Dunia itu kayak bayangan. Kalau kita terus mengejar dunia, maka dunianya makin kabur dari kita. Tapi kalau kita berpaling dari dunia, kita hanya mencari keredoannya Allah untuk sesuatu yang kita sukai, ataupun untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah dan kita sukai, dan kita ikuti apa yang dibenci Allah tersebut. Untuk sesuatu yang kita sangat inginkan, Allah benci, lalu kita inginkan, lalu kita ikuti keinginan Allah. Pokoknya ikutin aja apa maunya Allah. Maka bayangan itu nggak punya pilihan lain. Maka dunia nggak punya pilihan lain, kecuali dunia itu akan mengikuti kita. Itu sebabnya. Ini kita masuk tadi, kita udah bahas tentang sabar, kita udah bahas tentang syukur. Sekarang kita bahas yang ketiga tentang ikhlas. Untuk ikhlas ini dalam ilmu tasawuf disebutkan, bertanyalah untuk mengetahui, bukan untuk menguji. Seringkali kita nanya sama orang untuk menguji ilmunya dia. Dalam ilmu tasawuf enggak, bertanyalah untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, bukan untuk menguji orang tersebut. Oke? Beramallah untuk kita ini dekat kepada Allah, bukan untuk dipuji. Benar gak? Kalau kita amal untuk dipuji gak kemana-mana, men. Tapi beramallah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk dipuji. Berilah nasihat kepada orang lain, bukan untuk menghakimi atau menggurui orang-orang yang kita beri nasihat tersebut. Dan tolonglah orang-orang yang lemah tanpa kita merasa diri kita lebih tinggi dari orang yang kita tolong. Inilah yang ada di dalam kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal, karangan Imam Ghazali. Ini ada kitabnya nih, ntar baca sendiri ya, Al-Munqidh Minad Dhalal. Dalam kitab tersebut, Imam Ghazali radhiyallahu anhu itu mengutip satu hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, dikutip oleh Imam Ghazali, amalkan apa yang engkau ketahui, niscaya Allah akan memberitahu apa yang tidak engkau ketahui. Inilah sebetulnya ringkasan dari makna haji yang hari ini atau kemarin sedang kita sama-sama jalani. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat lebih memahami apa sebenarnya makna haji dan makna Idul Kurban itu sendiri. Baik, David. Baik Ustadz, paham. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Terkadang orang kaya memiliki barang-barang yang tidak lagi terpakai dan ditaruh di gudang. Sementara barang-barang tersebut untuk orang miskin sangat berguna Ustadz. Jadi alangkah baiknya kalau orang kaya itu ikhlas membagikan harta tidak terpakainya untuk orang tidak mampu. Ada dua nih. Pertama, untuk orang yang kaya, Rasulullah SAW mengatakan, berikanlah sesuatu yang engkau cintai kepada orang lain. Sebelum engkau bisa memberikan sesuatu yang engkau cintai pada orang lain, maka belum sempurna iman kalian. Oleh karena itu, untuk orang kaya, jangan kasih yang udah loak-loakan. Jangan kasih yang ente udah gak suka, yang udah robek-robek, udah jelek, baru ente kasih. Jangan. Berikan yang terbaik. Ini kita lagi ngomong haji nih. Nabi Allah Ibrahim AS memberikan yang terbaik. Benar. Buat orang yang kaya. Benar gak? Tapi buat orang yang miskin. Benar gak? Kalau diberi sesuatu itu, jangan, kok jelek sih yang dikasih. Jangan. Terimalah dengan rasa besar hati, dengan bersyukur. Karena bisa jadi sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh si orang kaya, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi si orang miskin. Kita lihat bagaimana botol-botol aqua, benar nggak? Nggak diperlukan bagi orang kaya, udah dibuang. Tapi buat orang pemulung itu berguna.
pertama dia ikut melestarikan lingkungan, karena nggak ngotorin lingkungan, diambil untuk didaur ulang. Benar kan? Jadi kita lihat begitulah Allah mengatur bumi ini, kehidupan ini berjalan. Bagi orang yang satu, itu adalah sampah, adalah beban bagi dirinya. Tapi buat orang yang lain, sampah atau beban orang lain itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang tersebut. Oleh karena itu, inilah kalau dalam ajaran Islam, kita nggak boleh mubazir dalam segala sesuatunya, karena daripada sesuatu itu mubazir. Misalnya kita punya makanan nih, Idul Adha nih, banyak kambing, banyak segala macam, ente simpen aja terus, itu gulai sampai di akhirnya basi, bener ya? Nah itu namanya mubazir. Daripada mubazir, kasih aja orang lain. Mungkin kurang cocok bagi kita, karena biasanya kalau Idul Kurban itu kan masaknya namanya juga masak kita doang kan, bukan masak sama koki yang ahlinya. Mungkin rasanya kurang pas bagi kita. Ya kalau kita nggak suka, udah jangan terus aja disimpan, bener gak? Kasih kepada orang lain, kan bagi orang lain makanan yang kita tidak suka itu disukai oleh orang tersebut. Nah, jadi dua hal ya. Buat orang yang kaya, jangan cuma ngasih yang jelek-jelek doang. Buat orang yang miskin, walaupun jelek, terima aja. Itu rezeki dari Allah. Baik, David. Nah ini Ustadz, true story. Ketika Dewi, istri saya, kalau nggak salah sedang berada di Pakistan, dia memuji anting-anting seorang sahabatnya di sana. Itu langsung loh, anting-anting tersebut dilepas dan langsung dikasihkan ke istri saya itu loh Ustadz. Masya Allah. Itu beliau itu, ibu-ibu itu melaksanakan hadisnya Rasulullah SAW. Melaksanakan tradisi yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang menyukai sesuatu, nah, langsung dia berikan apa yang disukai oleh orang tersebut. Benar nggak? Itu adalah dalam hadis lain disebutkan bagaimana dalam suatu peperangan ada 3 orang yang udah tergeletak itu perlu minuman. Lalu ada seseorang yang datang memberikan minuman pada orang yang pertama. Tapi orang yang pertama mengatakan, jangan, aku masih bisa bertahan hidup. Ini saudaraku yang sebelah lebih memerlukan air daripada diriku. Maka orang yang tersebut datang memberikan pada orang yang kedua. Orang yang kedua juga mengatakan, jangan, aku masih bisa bertahan hidup. Ini saudaraku yang sebelah masih lebih membutuhkan air ini daripada diriku. Kemudian akhirnya air itu balik lagi ke orang yang pertama. Dan orang yang pertama telah meninggal dunia ketika didatengin orang kedua orang meninggal dunia. Orang ketiga. Ini menunjukkan bagaimana kita memberikan sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang sangat kita cintai. Mementingkan kepada saudara kita yang mungkin lebih membutuhkan hal tersebut dari diri kita. Inilah kembali kepada hal yang tadi yang pertama kita bahas tadi, ketika kita mampu membenci sesuatu yang sangat kita sukai, sangat kita cintai, tapi dibenci oleh Allah, maka kita membenci hal tersebut. Ketika kita mampu menyukai sesuatu yang sangat kita benci, tapi karena Allah menyukai hal tersebut, maka kita pun menyukai hal tersebut. Ini adalah puncak pemahaman kita tentang kehidupan. Baik, David. Mantap Ustadz. Tausiah kali ini rasanya amat dalam dan semoga berguna bagi kami dan bagi para sahabat Smart Skill School. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.